Pembahasan podcast kita kali ini adalah di bab 11, yaitu tentang teologi dan ekologi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan diri dan berdoa dulu. Ya, lebih baik berdoa dulu deh. Ayo berdoa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin memulai podcast ini ya Tuhan. Semoga podcast ini berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan Roh Kudus ya Tuhan, biar kami bisa membicarakan topik pada hari ini ya Tuhan, yaitu tentang teologi, ekologi ya Tuhan. Semoga tema ini bisa menjadi rema bagi penonton kami dan juga bagi orang-orang yang mungkin menonton podcast kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus ya, amin. Nah, kita mau bahas teologi dan ekologi. Oke, jadi di pembahasan ini ada sesuai dengan buku juga. Ada Alkitab di Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 sampai 17. Di sini kita nggak usah baca karena cukup panjang ayatnya. Tapi di sini aku mau jelasin aja kalau misalkan sebenarnya ayat Kejadian 9 Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 yang itu menceritakan tentang perjanjian Allah terhadap Nuh setelah air bah. Tahu semua kan kejadian itu? Dan di situ tuh Allah berjanji bahwa nggak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Apalagi di situ juga Allah menjadikan pelangi sebagai sebuah tanda perjanjian. Nah, hubungannya apa sih dengan tema pembelajaran kita pada bab 11 ini? Yaitu menunjukkan bahwa Allah peduli setiap seluruh ciptaannya, bukan cuma manusia tapi juga kepada tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk alam semesta lah ya. Nah, tugas manusia itu juga diberi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan alam, sebagaimana bagian dari perjanjian itu yaitu menjaga alam kayak bumi, hewan, tumbuhan. Nah, alam itu juga bagian dari relasi suci antara manusia dan juga alam. Gitu. Nah, nextnya, ketika teman-teman dengar teologi dan ekologi, apa sih yang teman-teman pikirin? Apa ya? Masih dia untuk merawat lingkungan sekitar, untuk jadi udah berjanji untuk merawat bumi. Oke. Kalau Kalau aku sih teologi sendiri kan artinya istilahnya ilmu yang mengenal Tuhan lah ya, yang mempelajari tentang ketuhanan lah ya. Terus kalau untuk ekologi itu kan tentang lingkungan. Nah, di sini tuh teologi dan ekologi itu menyampaikan bahwa Tuhan itu menitipkan kita tuh alam semesta ini, kayak mulai dari pohon, terus dari burung-burung di udara, terus bunga-bunga di ladang, dan juga sampai mungkin rumput-rumput yang di pinggir jalan itu Tuhan titipkan untuk kita buat dijaga gitu mungkin. Kalau di sini ya, kalau aku lihat dari PPT yang udah aku buat, itu tuh teologi ekologi adalah cabang pemikiran teologis yang membahas hubungan antara Tuhan, manusia, dan juga seluruh ciptaannya di alam semesta. Nah, kata ini tuh berasal dari, ini lupa sih ini bahasa apa ya, tapi intinya berasal dari theos yang artinya itu Tuhan, logos. Harusnya ya. Logos itu artinya firman atau ilmu, dan ekologi itu artinya ilmu tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi itu teologi ekologi berarti ilmu yang melihat alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga, dihormatin, dipelihara, dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Nah, kalau tadi kita lihat dari tujuan pembelajaran. Jadi kita harus baca tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu menjelaskan arti teologi dan ekologi. Yang kedua, mendeskripsikan keunggulan merawat lingkungan hidup. Dan yang terakhir, ya, menuliskan visi tentang alam dan lingkungan hidup. Nah, kalau kita mau bahas yang poin yang kedua, berarti sekarang aku mau nanya nih ke teman-teman, apa sih keunggulan dari merawat lingkungan ini?
di sekitar kita. Mungkin dari aku dulu. Jadi kita kan tahu nih bahwa kita merawat tumbuhan mungkin dari biji sekecil biji sesawi aja bisa jadi gede kan. Nah kalau misalkan kita merawat pohon, nah pohonnya kan menjadi gede, bukan hanya sekedar indah dipandang tapi juga indah buat pernapasan kita, karena di alam semesta ini kan banyak sekali karbon dioksida yang dikeluarkan, terus harus diolah lagi, bisa diolah itu lewat pepohonan. Nah itu tuh kita bisa mendapatkan oksigen yang bersih tuh diolah dari pohon, ataupun misalkan binatang-binatang di sekitar kita ada kayak misalkan tuh misalkan kalau nggak jauh-jauh kayak lebah itu kan membantu penyerbukan saribun makan. Maksudnya mungkin bisa sih ditolong manusia, tapi kan secara alamiahnya dibantu oleh lebah itu sendiri. Jadi istilahnya tuh kalau kita merawat lingkungan kita, pepohonan gak ditebang, terus hutan-hutan gak dibakar, terus misalkan lahan-lahan hijau tuh gak dibabat, itu kita bisa dapat udara yang segar, yang murni, bukan full karbon dioksida, nggak ada polusinya. Kalau kita bisa menjaga lingkungan kita, misalnya menjaga lingkungan kita biar bersih aja, itu udah puji Tuhan. Karena kan akhir-akhir ini masalah di Jakarta kan sampah ya. Jakarta krisis sampah. Iya, itu aja. Apa dari pertanyaan aja? Apa keunggulan merawat lingkungan? Keunggulan ya, karena keunggulan saya yang memikirkan sih karena di rumah saya itu banyak tanaman atau pot-pot itu, sampai dari masih kecil sampai sekarang masih ada tanamannya tuh bikin kayak jangan kita tuh jadinya kita tuh jangan sakit ya, dapat udah segar, pemandangannya indah gitu. Kita merawat dari dulu sampai dari yang kecil sampai besar, jadinya hasilnya tuh kita lebih sehat, sama jadinya pemandangannya indah di rumah kita sendiri. Dari situ saya. Nah kalau kita lihat nih, kalau aku nih lihat di sini itu keunggulan merawat lingkungan itu yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan sehat, itu udah pasti. Merawat lingkungan tuh merawat lingkungan yang gampang di sini, yang gampang kita terapin supaya jadi bersih dan sehat adalah tentunya buang sampah pada tempatnya. Terus juga jaga kebersihan udara dan air. Ini tuh kayak ya sebenarnya kalau air berarti kan kayak jangan buang sampah ke got, ke selokan. Terus juga kalau misalkan merawat udara menjadi semakin lebih baik ya, kalau misal Indomaret cuma jarak 500 meter dari rumah, aku pilih naik motor apa jalan kaki? Kenapa? Dekat. Tahu juga di rumah aku sih dekat ada yang Alfamart, ngapain pakai motor? Tapi kalau harus nyari Indomaret, Ada Indomaret juga. Jalan kaki aja udah sampai. jadi harus naik motor, harus jalan kaki. Terlalu hidup Ya, sehat maksudnya ya, jalan kaki ya. Nah berarti aku di situ udah merawat udara, Ya. karena aku nggak nambah polusi, kecuali aku punya motor listrik di rumah. Ya. Aku bisa naik motor gitu. Tapi motor listrik sama aja nggak sih? Keluarin karbon juga. Maniknya agak lebih dikit kayaknya buahnya ya. Oke, itu ada apa sih? Biasa terima kasih. Nah, Ada konsekuensi. nextnya itu tentunya keunggulannya juga mencegah bencana alam, lingkungan. Nah, lingkungan itu dapat dirawat. Kalau dirawat itu kita dapat mengurangi resiko seperti banjir, tanah longsor, sama kekeringan. Cuma kalau kita bahas tanah longsor, Jakarta jarang kali ya. Mungkin karena Jakarta Adanya di gunung daratan sampah longsor. tinggi. Kalau sih sering kan ya kalau di gunung ya, di puncak pasti sering pasti ya. Emang rumah aku di mana? Iya, Kan aku Sentul kan? Sentul itu di kaki gunung. Iya kan. Banjir, tapi Jakarta masih krisis banjir nih kadang. Always. Kadang kalau cuaca Kekeringan sih nggak tahu ya, cuma belakangan ini di rumahku tuh kan di rumah pakai air pump sama air tanah. Nah, tapi air tanah tuh nggak pernah diaktifin kalau misalkan air pump mati. Tapi belakangan ini 1 bulan
April kemarin tuh ada kali mati tuh hampir 2 minggu, intinya 3/4 bulan lah itu tuh air pump benar-benar mati. Jadi di rumah pakai air tanah. Nah itu makanya tuh ya entah gangguan sistemnya karena apa, yang pasti kalau kita ngolah air bersih dengan baik jadinya kayak gitu, susah dapat air bersih. Nah yang terakhir itu sumber daya alam tetap terjaga. Nah sumber daya alam ini tuh penting banget ya. Sumber daya alam kan ada yang terbatas dan juga tak terbatas. Kalau terbatas tuh kayak batu bara. Gitu-gitu. Tapi yang pasti kita mau bahas ini sumber daya alam tuh ya kayak minyak. Kita membahas tentang hutan, kayak pepohonan, terus air yang nggak tercemar, laut tuh. Laut kan ya banyak sih sumber daya alamnya. Iya. Tapi Cuma kalian pernah nggak lihat video tentang di laut tuh banyak sampah? gak usah jauh-jauh video laut banyak sampah. Pantainya banyak Kalau ke sampah. Ancol, Cuma ke laut sih. Ancol, siapa gitu bersih? Apa kok ke laut Ancol? Coba ke laut Ancol. Tapi nggak tahu ya sekarang. Terakhir sih nggak nyium. Tapi waktu itu ke Ancol, lautnya tuh bau sampah. Iya. Airnya. Saja. Iya, nggak tahu. Terus kadang suka ada kayak plastik ngambang. Mm-mm. Tapi kalau sekarang kayaknya udah bersih. Soalnya kemarin terakhir udah kayak berkurang. Nah, Pantai doang. terus hutan. Kalau ngomongin hutan, ngomongin pepohonan. Kalau di Waju banyak lah pohonnya. Karena kita punya Kementerian Kehutanan sendiri. Iya, apa Kementerian Nah, Kehutanan. apa namanya? Tapi kalau kita lihat situasi Indonesia sekarang, hutan kenapa tuh? Nggak di Diganti tapi fungsinya. Iya. Kasar gitu. Lahannya. Aku tidak ngomong. Nah, kalau tadi kita bahas keunggulan, nextnya nih kita mau bahas manfaat. Manfaat kita, manfaat itu berarti buat diri kita sendiri ya. Iya. Iya, dan Manfaat orang lain. diri, manfaat feedbacknya buat kita ketika kita menjaga lingkungan tuh apa? Ya tadi dapat udara bersih, terus habis itu kehidupan kita terjaga guys. Kalau di sini tuh ini dibagi jadi kayak 3 gitu ya, manfaat kesehatan, manfaat ekonomi atau finance, dan manfaat sosial. Manfaat kesehatannya ya kita mengurangi polusi udara. Iya. Kalau banyak tumpukan sampah yang rumahnya diselokan got juga, kalau bau bisa menimbulkan penyakit DBD, yang DBD. Iya. Terus juga Bisa malaria juga. ini tuh mencegah penyakit ISPA tuh penyakit apa ya? ISPA itu tentang saluran pernapasan, gangguan saluran pernapasan. Diare itu ya kalau makan makanan ini lalat itu jangan dimakan. Terus yang kedua itu ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi menghemat biaya kesehatan. Ya kalau kita nggak sakit kita nggak keluar duit buat bayar rumah Bayar sakit, obat ya, sih. bayar obat. Cuma Bayar keluar obat. duit buat gaya hidup sehat. Iya. Nah, terus juga, karena ini pas banget nih, karena kita jurusan pariwisata, nextnya itu manfaat ekonominya itu adalah membuka peluang usaha, wisata, daur ulang, dan lain-lain. Kalau misal kita punya bisa mengerti cara mendaur ulang kayak sampah limbah plastik itu juga bisa kita gunakan. Kenapa bos? Nah, yang kedua itu dari manfaat ekonomi itu juga membuka peluang usaha kayak wisata alam ya, atau daur ulang sampah. Nah, daur ulang sampah ini sebenarnya yang karena sekarang Jakarta krisis sampah ya kan. Kalau misalnya kita beli makanan atau minuman atau apapun itu yang berbau plastik, itu sebenarnya kita bisa bikin inovasi baru. Ya, Kita bisa bikin kompos loh. iya. Sebenarnya kan aku diskusiin sama orang tua aku kayaknya harus dipilah deh sampahnya kayak bekas makanan sama plastik, karena plastik itu kadang-kadang bisa dibuat berbagai macam kan. Terus habis itu kayak sampah-sampah bekas dapur itu bisa diolah lagi buat jadi kompos. Terus kayak sebenarnya ada, nggak tahu ya, ini aku baru tahu emang atau dari lama udah ada. Jadi itu kayak dibuat atau tabung
pokoknya kayak Buang sampah. bukan kayak buat PFC itu tabung. Tahu tuh Sal. Pokoknya di bawah tanah. Nah, di bawah tanah tuh kayak ada itunya, kayak ada bolongan lah ya, ada bolongan, dibikin bolongan aja, terus habis itu ditutup kayak jaring-jaring yang biasa di rumah-rumah, cuma jadi kamar mandi itu cuman versi gedenya gitu loh, kan ditutup gitu. Jadi mereka terurainya di rumah kita, tapi di halaman gitu loh. Kalau mungkin rumah kalian ada halaman kayak, ntar dia bakal terurai jadi kompos. Nah, itu tuh kayak misalkan habis masak kayak cangkang, kulit telur, terus sayur-sayuran bekas makan atau nggak kemakan itu bisa ditaruh gitu loh di bawahnya, terus jadi ntar bakterinya mengurai, jadi kita dapatnya yang udah jadi. Nah, itu kan bisa dipakai gitu loh, kita jual juga bisa sebenarnya. Iya. Nah, jadi karena tadi pembahasan kita cukup banyak, intinya adalah lingkungan yang bakal terjaga akan menciptakan kehidupan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup. Itu dia poin dari manfaat dan keunggulan merawat lingkungan itu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyain? Dan sih, sebenarnya aku mau ingat buat kalian semua, kita harus juga bukan kota kita doang, tapi kota di mana kita berada, kayak tempat di mana kita berada, buang sampah pada tempatnya. Kalau bisa dipilah. Terus ketiga tuh kita harus jaga kota Jakarta, karena makin lama makin berantakan gara-gara sampah doang. Hal yang sepele jadi hal yang besar dalam hari-hari ini. Mungkin itu aja sih. Apa? Ada yang mau disampaikan? Nah, ada sih katanya sih ikut aja ya. Oh, Ya udah, kalau nggak ada, sebelum kita tutup, mari kita satu dalam doa. jangan. Ya, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih karena pada kesempatan kali ini Kau boleh berpakai bersama-sama kembali untuk bersama-sama berbicara dan mengobrol tentang firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan podcast kami ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau boleh berkati kami pribadi pas pribadi, dan kami boleh terus melakukan kegiatan kami dengan baik dan dengan benar ya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk dari para pendengar podcast kami, Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka agar apa yang mereka dapat, apa yang mereka mengerti tentang pembelajaran podcast kali ini dapat mereka mengerti dan berguna bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kiranya Kau juga berkati kami yang mengobrol di sini, Jovan, Michelle, Alfa, kiranya Kau berkati kami agar apa yang telah keluar dari mulut kami tentunya atas kebenaran nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan ataupun Perkataan. sama aja dong. Ya udah, kita tutup. Dadah. Dadah.